Pemirsa, sembari menantikan konferensi pers yang nanti akan digelar di Golkar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan seorang pengamat politik, yakni ada Bang Pangy Caniago. Selamat siang Bang Pangy. Siang Mbak Indi. Bang Pangy, ini ternyata beberapa waktu barusan saja ini Airin Rahmidiani ini sudah tiba di DPP Partai Golkar. Analisa dari Bang Pangy seperti apa melihat kehadiran Airin ini di Partai Golkar, karena kita tahu sebelumnya sudah diusung juga oleh PDIP untuk pilkada di Banten. Ya persis ya, Mbak Airin ini kan kader Golkar dari dulunya ya, waktu maju sebagai wali kota di Tangerang Selatan. Dan beliau juga punya komitmen dan loyalitas yang luar biasa juga ketika jadi ketua tim pemenangan di Banten, Prabowo Gibran. Dan itu juga jadi banyak perbincangan juga Mbak Indi di media sosial kan. Statement-statement Prabowo bahwa Airin nanti calon gubernur kita gitu. Kemudian itu juga viral juga di beberapa media gitu bahwa seperti nampaknya kok Airin di prank gitu ya, atau di PHP, tapi ternyata nggak diusung oleh Golkar sendiri, justru diusung oleh PDIP gitu. Yang ketika itu PDIP juga mencermati bahwa mungkin ya peluangnya Airin lebih besar daripada yang lain dan kans untuk menangnya juga besar. Nah sebelumnya ini kalau soal koreksi mengkoreksi mengedit ini ya, ini kan DPP sudah mengeluarkan bahlil rekom untuk mendukung Andra Soni dan Dimyati. Nah, tiba-tiba hari ini apakah akan diedit keputusan itu? Akan ada nama putusan baru lagi? Ya itulah kewenangan veto playernya DPP sebagai penentu apakah nanti dikoreksi atau tidak gitu. Kalau dikoreksi otomatis tentu akan mengubah peta lagi bahwa tadi udah pakai baju kuning saya lihat. Ya. Nggak mungkin, bukan kalau datang Airin tanpa ada kepastian, tanpa ada kejelasan. Saya aku yakin bahwa Airin akan diusung oleh Golkar. Gitu. Dengan datang ke Golkar pakai baju kuning, nggak mungkin datang ke sana untuk dipecat gitu. Tapi ada kemungkinan kan lebih besar, 80% saya meyakini bahwa ya Airin datang ke DPP, ada bahlil hari ini, ada kemungkinan DPP mengkoreksi kembali dukungannya terhadap pasangan Andra Soni dan Dimyati ini. Tapi kemudian posisi dukungan dari PDIP kemarin kepada Mbak Airin seperti apa dong Bang Pangy? Ya kalau kemudian posisi bergeningnya PDIP itu juga membuat PDIP juga nggak mau dijadikan sebagai alat tunggangan. Hanya dimanfaatkan saja untuk kepentingan politik pragmatis. Itu yang saya cermati sehingga memang apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu kan selalu menegur Mbak Airin pakai baju merah hitam dong gitu kan. Nah sekarang tiba-tiba kuning lagi nih kan, jadi mengadu-adu ya perasaan Bu Mega juga kan. Ini, tapi itulah peta politik, mungkin ya wajar-wajar saja. Cuma persoalannya Airin ini kadernya PDIP atau kadernya Golkar gitu. Nah atau memang kemarin masih sebelum dipecat berarti Airin persis per hari ini itu masih kadernya Golkar. Dan Airin juga belum di PDIP kan. Cuma Bu Mega kan menyinggung. Jangan selalu saya nyinyir soal ini. Banyak member khianat, banyak yang tidak komit, banyak juga yang kemudian jangan saya hanya istilah kata Bu Mega disenang-senangkan saja. Atau beliau mengingatkan saja bahwa Ibu Mega mengingatkan Airin untuk betul-betul berani misalnya. Bersuara keras gitu kan, ini disampaikan Bu Mega kepada Airin. Nah saya nggak tahu apa yang terjadi, apa kekhawatiran ketakutan Golkar ya atau apa yang terjadi sehingga ketika Airin sudah resmi diusung oleh PDIP, baru kemudian Golkar hari ini ada kemungkinan menggeser atau mengedit, merevisi atau mengkoreksi dukungannya terhadap Andra Soni dan Dimyati dan memberikan dukungan penuh kembali kepada Airin. Nah Airin memang kan dari dulu kan pernah bilang bahwa ini ada keajaiban, ini adalah mujizat bahwa Tuhan tidak tidur dan seterusnya. Bahwa memang beliau berharap betul bahwa kendaraan politiknya Airin itu dari dulu Golkar gitu. Tapi itu juga yang membuat mungkin Erlangga kemarin jadi galau mungkin ya ketika Golkar tiba-tiba, saya tahu persis. Waktu saya pernah ke Papua, ya acara BIMTEK Rakornas Papua itu Golkar saya diundang sebagai narasumber. Itu saya katakan kemanapun Pak Erlangga waktu itu pergi, itu ada Mbak Airin di sampingnya gitu. Artinya kan berarti kuningnya nggak lagi udah menguning gitu lah Airinnya. Nah tiba-tiba hari ini semua partai di Banten itu mendukung Andra Soni gitu. Jadi nampaknya Kim waktu itu mengunci pergerakannya Airin sehingga memang ruang geraknya nggak ada, leluasa nggak ada
ruang geraknya nggak leluasa, partai juga nggak ada yang bakal mendukung. Golkar sendiri yang diharapkan dari awal oleh Airin akan mendukung mereka, tapi ternyata tidak gitu. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi di DPP hari ini. Apakah keajaiban juga atau kontemplasi satu hari kemarin? Atau ada apa dengan Airin hari ini? Ada apa dengan Bahlil hari ini gitu? Tapi ini kan pada pukul 10.30 nih rencananya Partai Golkar akan memberikan konferensi pers. Kira-kira nih Bang Panggi, isi dari konferensi pers nanti apakah Golkar ini akan betul-betul menganulir dukungannya di Banten atau justru ada pemberhentian nih dari Airin? Nah, kalau itu bisa saya bukan 50-50 ya. Saya menduga kalau udah pakai baju kuning ini ya datang ke Golkar kembali, mungkin kemarin DPP-nya khilaf ya, sekarang udah kembali lagi ke kitohnya gitu kan. Artinya meritokrasi sebenarnya, tradisi habitsnya mengusung kader terbaik, mengusung kader sendiri, itu kan ada kebanggaan juga. Kan banyak juga pertanyaan dari kader-kader di Golkar, bagaimana ceritanya ini kader kita kok diusung oleh partai orang gitu. Sementara kita mengusung bukan kader kita ini. Nah, maksud saya adalah apakah akan pemecatan di DPP hari ini atau justru menganulir putusan sebelumnya yang sudah terlanjur mengusung Andra Soni dan Dimyati. Saya rasa-rasanya kok percaya 70% gitu. Ini bahwa akan menganulir. Anulir. Ya. Tapi jika nanti Golkar akan memberikan dukungannya kepada Airin, bagaimana kemudian posisi dari Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma yang sebelumnya sudah dideklarasikan oleh Golkar akan didukung untuk Banten? Ya, ini juga mungkin implikasi juga dari pernyataannya Sekjen Gerindra ya, akan bahwa Kim ya sesuai saja ikut dengan berkoalisi seperti alamiah saja gitu kan. Nah, sebelumnya kan memang ada indikasi intensitas bahwa Kim ini betul-betul ingin mengunci beberapa provinsi seperti Jakarta, Kim di Bandung, di Jawa Barat, Kim di Jawa Tengah, Kim di Banten, Kim di Sumut. Itu seperti kan memang Pak Prabowo ingin stabilitas politik terjaga. Sehingga memang pilihan presiden itu harus sejalan dengan pilihan kepala daerahnya. Artinya meskipun di dalam undang-undang kepala daerah, undang-undang pemerintahan daerah, itu semestinya tetap akan sinergis juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena apa? Karena pemerintahan daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Tapi nampaknya kan Gerindra dalam konteks ini saya nggak menyebut nama Pak Prabowo ya. Memang ada ingin kader terbaiknya itu di beberapa daerah. Mestinya Ridwan Kamil di Jakarta, Deddy Mulyadi di Jawa Barat, kemudian ada Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, kemudian ada Jawa Timur seperti Khofifa, kemudian ada Banten ini Andra Soni, kemudian ada Bobi Nasution di Sumut. Itu kan wilayah-wilayah DPT-nya besar. Nah, mungkin itu juga mungkin keinginan untuk membuat sinergisitas, kolaborasi, agar pemerintah pusat itu beririsan berjalan dengan pemerintahan daerah supaya tidak ada matahari kembar, supaya tidak ada panggung sendiri. Nah, sepanjang yang saya cermati, kalau memang tidak ada lagi perintah untuk itu, kemudian mereka lebih mengatakan membebaskan, ya ada kemungkinan memang Golkar mengkoreksi itu. Tapi Bang Panggi, ini juga kami memiliki informasi yang berkaitan dengan analisa dari Bang Panggi, yakni meski Partai Golkar pemirsa mendukung pasangan Andra dan juga Andra Soni maksud kami dan Dimyati Natakusuma di Pilgub Banten, namun kader dari Partai Golkar yakni Airin Rahmidiani justru maju di Pilgub Banten dari PDI Perjuangan. Menyikapi hal ini Sekjen dari Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya memberikan keleluasaan bagi partai dalam Koalisi Indonesia Maju untuk memajukan kader sendiri dalam Pilkada 2024. Di dalam Koalisi Indonesia Maju kita memberi keleluasaan untuk setiap partai politik mengambil posisi politiknya di daerah, karena kami menghormati bahwa ada basis-basis partai politik di Koalisi Indonesia Maju yang tentu saja antar partai yang satu dengan partai yang lain berbeda. Karena itu jika ada pandangan yang berbeda kami menghormati. Tetapi bila mungkin disamakan, kita akan berusaha untuk menyamakan, baik dalam pilihan gubernur, pilihan bupati, ataupun pilihan wali kota. Nah itu dia pemirsa dan Bang Panggi juga ini kita mendengarkan statement langsung tadi dari Ahmad Muzani selaku Sekjen dari Partai Gerindra, katanya untuk Kim sendiri membebaskan nih partai-partai dari Kim
untuk memilih kadernya sendiri dalam Pilkada 2024. Nanti Bang Panggi, saya akan tanyakan pendapat Bang Panggi, namun pemirsa saat ini kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Breaking News TV One akan kembali untuk Anda.